Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ilmu Arifin LCMHI, yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Manurul Ilmu ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam kajian pada subuh kali ini. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Kajian pada subuh kali ini insya Allah akan mengkaji tafsir Al-Quran. Sebelum kita mulai pengajian pada subuh ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Imam Arifin LCMHI untuk memulai kajian pada subuh kali ini. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Apa suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu di taman-taman surga walaupun melalui virtual. Kepada lima jemaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, yang mana sampai kita pada ayat ke-96 dari surat Al-A'raf, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkajinya hingga ayat ke-99. Saya akan bacakan terlebih dahulu surat Al-A'raf ayat ke-96 hingga 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم. Surat Al-A'raf ayat ke-96 hingga ayat 99 mengisahkan tentang bagaimana seseorang haruslah terus menyeimbangkan antara rasa harap yaitu ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa khauf yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah umum bahwasannya orang yang mampu beriman dan bertakwa maka akan diberikan ganjaran. Begitu juga sebaliknya mereka yang berbuat fasik dan kemungkaran, kemaksiatan akan juga diberikan balasannya. Bahkan dikatakan seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia ini berbuat kemungkaran kepada Allah, dia akan merasakan dampaknya walaupun melalui pasangannya atau bahkan melalui tunggangannya. Entah tunggangannya yang susah diatur, entah itu istrinya susah diatur, atau suaminya yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepadanya. Setelah kita renungkan, nantinya kita akan dapatkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keberkahan baik itu yang akan diberikan dari langit, diberikan dari bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menumpahkan itu semua ke orang yang beriman dan bertakwa. Di ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman, amanu, yaitu mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna, maka kami akan limpahkan, kami akan buka, alaihim, kepada mereka, barakatim minas sama, keberkahan dari langit, wal ard, dan juga di bumi. Ya. Di mana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa qatrus sama, yaitu adanya air hujan. Dengan air hujan itu tumbuh tumbuhan, rerumputan, padi, tanaman, semuanya. Begitu juga wanabatil ardi, barakatim minas sama'i wal ard, begitu juga ditumbuhkan dari bumi ini, bahkan apa yang ada di dalamnya, semua itu merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka ahlul qura, yaitu penduduk negeri yang mau beriman dan bertakwa. Ikhwatal iman, dari sini kita bisa ambil dan kita bisa yakini, misalkan kita Indonesia ini adalah tempat yang disebut dengan surga dunia. Apa-apa yang ditanam di sana tumbuh dengan subur. Padahal kita merasa negeri kita masih belum sepenuhnya beriman dan bertakwa.
masih banyak di sana kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, bahkan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, baik itu di pinggir lautan atau juga di tempat-tempat umum. Ya. Itu saja Allah sudah berikan banyak kenikmatan, barakatim minas sama wal ard. Baik keberkahan itu yang Allah berikan melalui dari langit turunnya atau yang timbulnya dari bumi. Ya. Maka ini harus kita syukuri. Agar supaya apa? Kita mendapatkan janji Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan terhadap kalian nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya ketika engkau mengkufuri nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan ini senada dengan penggalan ayat ke-96 dari surat Al-A'raf. Walakin kadzabu. Tetapi mereka para penduduk negeri itu yang diutus kepada mereka itu para rasul-rasul Allah, baik itu Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semuanya mereka kadzabu, mendustakan. Mereka itu tidak mensyukuri. Ya. Padahal sudah diutus oleh Allah Rasul, dan Rasul itu sendiri adalah kenikmatan. Ayah min ayatillah. Karena mereka mendustakan nikmat Allah, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang perlu kita garis bawahi adalah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maha adil Allah, yang mana Allah ini memberikan azab, memberikan teguran, memberikan balasan kepada hamba-hambanya ini sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ikhwatal iman jamaah sekalian, kalaupun hambanya yang nantinya dimasukkan ke dalam neraka, itu semua bukan berarti Allah ini tidak adil. Justru karena Allah adil itu, maka ada sisi neraka, ada sisi surga. Ketika semuanya akan dimasukkan surga, baik yang soleh atau toleh, baik itu yang kafir atau fajir atau yang mukmin, mungkin yang mukmin akan protes. Kok enak banget itu orang kafir. Dulunya hidup seperti binatang, tidak mengerti halal haram, kok masuk surga juga. Oleh karenanya kalau kita dulu ingat-ingat, ketika kita mengkaji di surat Al-A'raf di halaman pertama, ya, yang mana dikatakan qalilan ma tashkurun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Benar-benar kami telah memberikan kamu tempat di bumi itu, lalu kami berikan dari sana sumber penghasilanmu untuk kamu hidup. Tetapi sedikit di antara kalian itu yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bagaimana ketika Nabi Adam didudukkan, kemudian menjadi saksi mana mizan dari anak-anak Adam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasannya yang masuk ke dalam neraka Allah itu adalah benar-benar orang-orang yang zalim. Bagaimana tidak zalim? Kalau kita beramal satu kali amalan saja dilipat gandakan. Baik itu dalam membaca Al-Quran, man qara'a min kitabillah falahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Atau kita membaca sholawat, ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Kalau kita bersolawat satu kali, dibalas solawatnya Allah, ya, 10 kali. Bahkan dari satu solawat itu kita akan dihapus dosa-dosanya 10, bahkan diangkat derajatnya 10.
Nah, ini kan Masya Allah, maha adilnya Allah, bahkan melebihi dari yang seharusnya. Mungkin kalau beramal satu dikasih satu, kalau kita bermaksiat satu dibalas satu, itu sebenarnya kan adil ya, seperti itu. Tapi Allah di atas dari semua itu, memberikan kita lebih. Maka kaidah awalnya, kaidah umumnya, kalau ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diampuni, yang dirahmati, yang mana disifati dengan thayyibah, dengan baik, ya, maka haruslah ada keimanan dan ketakwaan dari penduduk negeri. Ikhwatal iman, dari sini kita pahami lagi bahwasannya baik itu tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Tapi baik itu harus kita ajak, harus kita sosialisasikan bagaimana orang-orang sekitar kita menjadi soleh, minimal seperti kita atau lebih baik daripada kita. Ya. Makanya dalam Islam itu ada amal yang fardi, yang sendiri, ada amal yang jama'i. Sholat, ada yang sholat yang sendiri, ada sholat yang berjamaah. Kemudian juga ada amalan-amalan yang kita melibatkan semua masyarakat, termasuk min sya'airillah, di antara syiar-syiarnya Allah, ketika kita berkurban dan lain sebagainya. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, kalau kita benar-benar memahami itu dengan baik, maka itu sebenarnya bagaimana menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, sebagaimana dulu Nabi SAW ketika menjadikan rakyat Madinah, masyarakat Madinah benar-benar menjadi masyarakat yang rabbani, berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura. Kita lanjutkan pada ayat 97. Setelah Allah ingatkan bagaimana ketika seseorang yang berada dalam suatu negeri, ketika negerinya adalah baik, orang-orangnya adalah baik, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, diturunkan hujan, ditumbuhkan tanaman-tanaman itu, tidak terkena hama dan lain sebagainya. Maka ikhwatal iman, ini pelajaran untuk kita. Bagaimana kita tidak hanya fokus menjadi baik untuk diri, tapi juga memikirkan amal jama'i kita. Memikirkan juga bagaimana kalau saya di sini bisa sholat, saudara saya di sana juga bisa sholat. Kalau saya di sini bisa sholatnya khusyuk dengan masjid ini yang sudah bagus, berarti bagaimana masjid-masjid yang lain yang di pelosok-pelosok sana juga bisa baik. Jadi terkadang saya juga begini, lihat masjid itu mentereng gitu, saya, wah gak usah masukkan di sinilah, masukkan di masjid yang sana lebih parah gitu. Jadi mungkin nanti Pak Masyuri juga memikirkan nih, mana ya masjid-masjid sekitar Keputih ini yang enggak sebagus ITS ini. Tempat kamar mandinya saja menjijikkan gitu. Nah, mungkin ya nanti akhirnya apa? Ini sumbangsi dari Masjid Manarul. Karena Masjid Manarul ini ya, per kapitanya, penghasilannya misalkan melebihi rata-rata di atas masjid-masjid yang masih di pelosok-pelosok sana. Maka dibantukan. Saya kira kalau itu nanti disepakati atau digalangkan dana dari jamaah masjid misalkan, untuk masjid mana gitu. Agar apa? Untuk mewujudkan negeri kita yang beriman dan bertakwa. Bagaimana kita mau sholat khusyuk kalau sujud di tempat yang karpetnya saja baunya luar biasa? Gimana kita mau bertohara dengan baik kalau tempat wudhunya ya itu tidak bisa memberikan kita kenyamanan, jijik kita melihatnya. Ya, ikhwatal iman jamaah sekalian, ini bagian dari tadabbur dari ayat 96. Walaupun ini berkisah tentang apa? Kaum-kaum yang Allah azab, ya. Dan Allah ingatkan juga untuk kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita tidak usah fokus kepada kaum-kaum yang sudah, tapi ketika kita membacanya dalam Al-Quran, fokus juga kepada diri kita dan negeri kita, masyarakat kita. Apakah kita ini mampu menjadi orang-orang yang bisa menebar kebaikan, punya amal-amal jama'i yang
Masya Allah nanti bisa bermanfaat, baik itu berupa sumber air, baik itu adalah tempat ibadah, khususnya di tempat-tempat yang memang minim, tempat-tempat yang butuh, ya, termasuk dalam urusan kurban. Mungkin di kurban, mungkin di Manarul Ilmi, banyak, tapi di mana gitu, nggak ada. Sapinya nggak ada sama sekali. Atau kambingnya, mereka pada korban perasaan semua. Nah, misalkan gimana ini? Membuka, kadang begitu ya, di masjid kami di perumahan, kadang sebagian kurban karena di masjid yang di kampung itu sedikit di dimasukkan atau diberikan kepada mereka. Baik, kepada liman. Masuk pada ayat ke-97, 98 ya, dan 99. Ini masuk pada inti pesan untuk kita masing-masing. Kalau tadi pesan untuk kita masyarakat ya pada umumnya dan masyarakat Islami ya. Secara khusus kalau kita mau jadikan pesan khusus dari ayat 97, bagaimana kita menghadir rasa khauf dan juga berseimbang dengan rasa ar-raja ya. Dan kita jangan juga kita terlalu pusing putus dari rahmat Allah, tapi mana dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat 97 Allah berfirman dengan pertanyaan afa amina ahlul qura, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman? Afa amina ahlul qura ayatiyahum di mana akan datang baksuna, yaitu siksaan kami, bayatan di waktu malam, wahum naimun, di mana mereka sedang enak-enaknya tidur, lalu Allah datangkan siksanya. Ya, luar biasa. Itu suatu contoh. Ya. Makanya kalau tidur itu kita seperti mati, apalagi memang geblek gitu. Tapi ketika kita tidur enak-enak, tahu-tahu sudah ada di kuburan. Ya. Ini kan lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi ketika kita bermain di waktu kita senang. Afa amina wa awa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, akan datangnya siksaan kami duhan di waktu duha. Wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain, bersenang ria. Afa aminu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrallah, tidak akan merasa aman dari siksaan Allah illal qaumul khasirun, kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi. Berarti kita jangan merasa aman. Di sisi lain, kita jangan merasa terlalu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi begini, ikhwatal iman. Kenapa ada bab kalau kita ngaji ya, khususnya dalam bab akhlak, kita harus menyeimbangkan antara ar-raja dan khauf. Kalau kita mengaji di Riyadhus Shalihin itu ada al-jam'u bainar khauf war raja. Bagaimana kita mengumpulkan atau mensinkronisasikan antara sifat raja kita, pengharapan kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dan khauf dan rasa takut kita tatkala kita bermaksiat kepada Allah. Karena begini, kalau orang itu tidak bisa menyeimbangkan ini, hidupnya terlalu ngenteng. Misalkan begini, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu pasti Ghafurur Rahim, pasti diampuni, santai aja, santai. Akhirnya maksiat, lalai, nyantai gitu ya. Tahu-tahu datang azabnya Allah. Nah ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang lain, sisi lain, dia terlalu takut ketika dia terjatuh dalam dosa, dia merasa
aduh nanti saya nggak akan diampuni, itu pasti aku masuk neraka gini-gini. Loh, Allah Ghafurur Rahim. Jadi ketika orang terlalu takut dengan siksaan Allah, kemudian dia ini menghadirkan Allah itu seperti zat yang tidak akan pernah memaafkan dia, padahal tidak seperti itu. Rahmatnya Allah itu wasi'at kulli syai', bisa menyeliputi apapun, sebesar apapun dosamu akan diampuni asalkan kamu bertobat kepada Allah. Jadi ini seimbang. Jangan seperti orang-orang yang kafir, ahlu negeri itu, ahlul qura itu. Yang mana pertanyaan ini sindiran untuk kita. Mau seperti mereka kalian. Mereka kita seperti apa? Padahal ikhwatal iman, ketika nikmat itu diberikan, ada konsekuensinya. Ketika nikmat itu kita terima, kalau beri akan ditambah, kalau kita beri akan ya. Maka jangan tertipu. Ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ta'un qalilun thumma ma'wahum jahannam bisal mihad. Engkau tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari sisi dunia itu kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Karena memang Allah itu Rahman. Ya, kasih sayangnya itu meliputi baik mereka yang mau menyembah kepada Allah atau tidak, semua di dunia dikasih. Tapi rahimnya Allah nanti di akhirat akan beda. Orang yang beriman surga, orang yang kufur neraka. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kata-kata tadi afa amin ahlul qura ayyatiyahum. Bahasa Al-Qur'an ya'ti itu ada artinya macam-macam ya. Di sini kita artikan datang. Mungkin di ayat lain kalau ketemu ya'ti beda lagi. Misalkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu maksudnya wanitamu, itu istrimu itu adalah ladang untuk kalian. Fa'tu harthakum, bukan mendatangi mereka, bukan berhubungan suami istri dengan dia kapanpun Anda, bagaimana modelnya, begitu ya. Jadi ya'ti itu bermacam-macam. Kalau ketemu ya'ti di Al-Quran bahasanya ata ya'ti itu bermakna berbeda-beda tergantung siyaqul kalam. Kembali kepada pembahasan kita, afa amina ahlul qura, dari ayat 97 berisi tentang pertanyaan-pertanyaan agar kita tidak merasa aman dalam urusan-urusan akhirat kita. Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Ya. Fala ya'man makrallah. Jangan kalian merasa aman. Karena orang yang merasa aman itu akan menghadirkan keteledoran dan kelalaian. Dia merasa sudah, wah saya makanya saya kaya. Nah, yang lebih parah lagi begini. Tuh kamu orang Islam miskin, kamu menyembah kepada yang salah, nggak seperti kami nih loh. Sampai yang pernah kita ingat dulu ada pertanyaan, kenapa Ustadz itu ini pertanyaan dari penjual nasi goreng di sekitar Laguna. Dia bertanya, kenapa tuh Ustadz orang kafir itu kok hidupnya di Pakuwon, rumahnya bagus-bagus, sedangkan kita yang sholat, susah banget urusan ekonomi. Makanya dari itu, hati-hati ketika nikmat itu diberikan, sedangkan Anda tidak menyembah kepada Allah, Anda ini mengkufuri nikmat Allah, karena ada istilah istidraj. Istidraj itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Ya. Dulu kita sudah sudah pernah disindir itu, yaitu dilulu ya. Di ayat 95, "Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana." Itu juga masalah ketika ada perasaan dari mereka biasa, susah, senang itu kondisi alam. Mereka tidak menghadirkan sisi Tuhan di situ. Nah, tapi kita orang beriman tidak boleh seperti itu. Sehingga hidup kita harus menjadi hidup yang menakjubkan. Setiap ada yang baik, setiap ada kenikmatan kita syukuri, setiap ada kesusahan atau musibah kita sabari. Maka akan menjadi kenikmatan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kembali kepada pembahasan bagaimana kita menyeimbangkan ar-raja wal khauf, rasa harap kita kepada Allah
dan juga rasa takut kita kepada Allah. Tidak boleh terlalu timpang seperti ini. Akhirnya kita putus dari rahmat Allah, atau tidak boleh terlalu timpang kepada wah pasti Allah mengampuni. Akhirnya lalai kita, santai gitu. Ya. Jadi kalau tadi surat Al-A'raf ayat 99, fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun, jangan terlalu kita ngentengin, ya, jangan terlalu kita ini pasti saya ini diampuni. Jangan seperti itu, karena tidak boleh Anda tuzaku anfusakum, ya. Jangan kalian ini menganggap suci diri kalian, ya. Jangan seperti orang kafir. Kalau berdosa, berguna, maka kemaksiatan itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dibeginikan, lalat itu hilang. Intinya dia nggak punya kepikiran gitu. Tetapi juga kalau kita terjatuh kepada kesalahan, dosa, kemaksiatan yang itu baik sengaja atau tidak sengaja lalu kita ingin bertobat, maka hadirkan juga surat Yusuf ayat 87, innahu la ya'as min rauhillah illal qaumul kafirun. Anda beriman, bukan seperti orang kafir, yang mana mereka putus asa dari rahmatnya Allah, putus asa dari ampunannya Allah, atau mereka tidak menghiraukan itu sama sekali. Ya. Ikhwatal jamaah sekalian, banyak sekali kalau kita perhatikan, ya, Allah itu menghadirkan keseimbangan kepada kita antara kita itu punya rasa takut dan juga punya rasa khawatir dan juga mengharap. Jadi difahami dari ayat 99 itu, ya. Orang yang sudah merasa aman dari makrullah tadi, dari siksaan Allah itu, berarti kan orang-orang yang rugi. Karena kita merasa apa? Kamu nggak mau sedekah dah. Balah sudah, saya potong gaji tiap bulan itu 100.000. 100.000 itu dia sudah merasa aman gitu. Nah, jangan seperti itu, gitu ya. Begitu juga tatkala kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, jangan terlalu, aduh saya nggak diampuni nanti, begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am, ingat-ingat lagi, murajaah lagi, pernah menyampaikan, inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu dalam urusan siksaannya itu cepat. Wa innahu laghafurur rahim. Dan di sisi lain, di satu ayat yang sama Allah mengingatkan bahwasannya dialah zat yang maha mengampuni. Begitu juga dalam surat Al-Lain, Al-Infitar misalkan, innal abrara lafi naim. Orang-orang yang abror itu, yang baik itu, ya, akan dilibatkan dalam surganya, wa innal fujjara lafi jahim. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang fajir akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, oleh karenanya kita dalam menjalani hidup ini memang harus terus menjaga keseimbangan. Ya. Jangan sampai kita terlalu menganggap Allah ini syadidul iqab, tapi kita menghilangkan wa annallaha ghafurur rahim. Karena Allah memberikan tahu, i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwasannya Allah memang berat siksaannya. Tapi di sisi lain, wa annallaha ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha merahmati. Bahkan dikatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nanti pada ayat ke-156 akan dikatakan bahwasannya rahmatku menyeliputi semua, ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, renungan kita pada ayat-ayat ini, kita berusaha bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, terkhusus bagi kita yang sebagai seorang ayah, bagaimana anak-anak kita, istri kita juga melakukan dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga di sini juga menggambarkan pentingnya adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Silahkan ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan tindakannya. Ya, man lam yastati' fa bilisani,
Kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Wa man lam yastati fa biqalbih. Kalau belum bisa juga dengan lisan karena mungkin statusnya nggak bisa dan lain sebagainya, ya, maka dengan hatinya. Ya. Wa dzalika adhaful iman. Walaupun mencegah kemungkaran dengan hati itu bagian dari lemahnya iman. Ya. Tetapi masih mending daripada yang ridho terhadap kemaksiatan. Karena ridho bil maksiyah, maksiyah. Ridhonya kita kepada kemaksiatan itu adalah juga bagian dari kemaksiatan. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, untuk mewujudkan negeri yang diberkahi oleh Allah, di mana negeri ini terdiri dari person-person dan person-person itu punya keluarga masing-masing. Insya Allah kalau kita awali dengan diri kita, ibda' binafsik, kemudian ibda' biman ta'ul, ya, dan mulailah dari orang-orang di sekelilingmu, yaitu orang-orang terdekatmu, sebagaimana Nabi wa andir asyiratakal akrabin, ketika diperintahkan oleh Allah untuk mulai berdakwah kepada keluarga asyirah, yaitu keluarga-keluarganya, istrinya dan putranya, putrinya, dan lain sebagainya. Baru semakin luas. Harapannya kita akan menjadi ahlul qura yang amanu wattaqau, ya, yang beriman dan bertakwa sehingga akan mendapatkan janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, yang akan nantinya diberikan oleh Allah, dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau hujannya sesuai dengan doa kita, Allahumma shayban nafi'ah. Hujannya bermanfaat, bukan hujan yang menyebabkan longsor, menyebabkan banjir, menyebabkan ini dan lain sebagainya. Kalau nanti itu kita punya tanahnya subur, tanahnya itu ditanamin apa saja, hasilnya berlipat ganda. Itu keberkahan ya Pak Daliman. Jadi keberkahan itu bisa kita lihat terkadang satu wilayah, tapi ketika dia bercocok tanam di situ, hasilnya bisa beda dengan yang lain. Ya, begitu Pak Daliman. Atau bahkan yang kisah-kisah orang-orang soleh itu, dia adalah seorang yang punya kebun. Tapi karena zakatnya luar biasa sebagai bentuk rasa syukur, itu kan ada zakat. Yang lain itu enggak kehujanan, enggak dapat hujan, kebun dia itu rutin, ya. Hujannya itu rutin. Bahkan dia enggak susah-susah mikirin gimana harus nyiram, enggak. Nah, itu keberkahan itu. Minas sama wal ardh. Gitu. Jadi kita ini yakin saja. Bagaimana ketika kita menciptakan masyarakat yang madani, kita awali dari keluarga kita, insya Allah lama-kelamaan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai kita ini menentang. Apalagi nanti pada ayat berikutnya sampai dicap oleh Allah, ya. Nanti kita akan bahas, yaitu akan ditutup, dikunci mati hatinya dari hidayah. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena sudah keterlaluan. Ada ayat Allah, dia ingkari, ada mukjizat Rasul, dia pun ingkari, bahkan dia langgar. Nah, akhirnya dia toba'ah. Ya. Natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Itu yang lebih parah lagi. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian, dan kita terus berusaha dan berdoa. Semoga Indonesia ini menjadi negara, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsanya adalah menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari rakyatnya sampai pemimpinnya. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu cukup dari saya. Dari sesi pertama ini saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin dari para jemaah, apakah ada yang bertanya? Oke, monggo. Sehat semua, Ustaz Wahyudin? Alhamdulillah. Nama Dura Surabaya ini. Sehat nggak? Kalau backgroundnya masjid ini saya di Madura. Bangkalan nih. Di Madura. Iya, masjidnya keluarga ini, mertua. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan atau mungkin share pengalaman pribadi.
Jadi saya lihat di tafsir-tafsir itu memang pembahasan di 3 ayat ini tidak banyak. Ibnu Katsir itu mungkin 1 paragraf. Ya, tafsir Qurtubi sedikit banget karena tafsir Qurtubi fokusnya kepada ayat ahkam memang. Kalau pas ayat-ayat hukum banyak sekali Qurtubi. Ya. Kayaknya kita carikan di tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar gitu. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi, tadabburnya arahnya ke sana memang, Masya Allah. Jadi bagaimana menggabung antara amal fardi dan amal jama'i sehingga menjadi satu kesatuan, dan itu merupakan kewajiban kita, termasuk kalau kita mau masukkan ke ranah kemasjidan. Terkadang masjid di perkotaan itu luar biasa, sampai mungkin ya bingung takmirnya ini mau diapain ini, dana segini banyaknya gitu ya. Tapi di pelosok sana masjidnya parah betul gitu. Makanya saya kadang itu kalau mau infak ke masjid bagus itu, wah gak usah di sini lah, cari yang jelek aja masjidnya. Nguyai Gitu ya. Segoro. Ini kayak aja, iya, Nguyai Segoro itu. Insyaallah begitu. Ya, itu menjadi PR kita semua itu. Terutama masjid-masjid besar yang ada di kota yang harusnya berbagi dengan masjid-masjid lain yang kira-kira masih membutuhkan dana. Yang kalau di kota barangkali tidak ada masjid yang jelek. Semua masjid sudah bagus. Hanya barangkali manajemennya yang kurang, sehingga fungsi masjid untuk bisa mensejahterakan masyarakat sekitar itu yang memang perlu ditingkatkan terus gitu ya. Kepedulian jamaah kepada warga sekitar. Kalau seperti ITS, ya saya kira masyarakatnya kan relatif sudah sejahtera secara finansial, secara ekonomi kan sudah cukup. Tapi warga di sekitar kampus tentu masih memerlukan bantuan-bantuan dari Masjid Manarul Ilmi ini. Sehingga memang kewajiban kita takmir Masjid Manarul Ilmi ya untuk meningkatkan perannya dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Itu yang nanti kalau sekitar sudah ya nanti meluber sampai ke yang lebih jauh gitu. Termasuk kurban itu, Ustaz. Kurban itu terkadang di satu musola itu enggak ada. Iya. Jadi kalau kita hanya bagi-bagi dagingnya kan mereka kurang memaknai sisi syiarnya. Akhirnya saya kira setuju kalau sebagian itu dikontribusikan ke masjid-masjid yang di situ memang minim gitu. Sehingga mereka merasakan kepanitiaan gitu. Betul. Cuma kadang-kadang ya rada angel itu untuk membagi ke luar daerah gitu. Seperti Keputih itu setiap tahun itu sudah agak berlebih gitu. Tapi untuk dibagi keluar kota itu juga perlu pendekatan tersendiri. Mungkin harus ada panitia ya, kurban sampai pelosok negeri. Ya, apalagi menurut saya sih bukan hanya masalah dagingnya, tapi bagaimana mereka merasakan menyembelih bareng-bareng itu kan ada kesan lain gitu ya. Di antara mereka ada syiar-syiarnya Allah yang mana di situ itu menimbulkan syiar itu sendiri, karena sebenarnya masalah kurban itu masalah yang bukan hanya masalah daging ya, tapi masalah syiar dan bagaimana irakotudannya gitu. Ya, Jadi biarkan mereka begitu, dan mungkin dari sebagian jamaah kita bisa arahkan ini kalau terlalu banyak kita pasti bukan seperti atau sesekali misalkan menggalang dana dari jamaah Manarul untuk masjid mana begitu yang langsung kita pantau, sehingga nanti masjid-masjid nasional sekali bermanarul ini juga bisa memakmurkan masjid-masjid yang lain yang masih minim prasarana dan lain sebagainya. Termasuk ini mungkin kader-kadernya ya bisa dikirim, ditugas-tugaskan. Insyaallah. Untuk korban Masjid Manarul Ilmi rasanya sudah memulai, sekalipun harus ditingkatkan terus untuk berbagi ke daerah-daerah di luar Surabaya itu ya.
ada di Ngawi, bagian di Jombang, di Blitar Selatan, itu untuk kurban sudah dikirim ke sana dalam bentuk ya karena untuk memudahkan sehingga uangnya ditransfer, dibelikan di sana ada orang yang memang sudah bisa dipercaya untuk diserai melakukan penyembelihan dan pembagian daging kurban. Itu sudah agak lama Manarul ini melakukan hal yang seperti itu. Cuma ya memang belum banyak kalau dihitung dari wilayah yang harus di-cover itu paling tidak sudah dimulai. Alhamdulillah. Oke, monggo kalau memang tidak ada pertanyaan saya tutup, nggih. Nggih, enggak ada kira-kira memang subuhnya agak ngawal memang sekarang. Iya, jam kalau enggak salah Surabaya jam 4 kurang 8 kurang 15 menit. Kurang 14 menit sudah ada tadi. Aku biasanya tadi jaga-jaga takutnya habis subuh jamaah. 4:30 sudah nyampe rumah ya, Bung. Dari masjid. 4:30 ya. Atau mungkin dikasih woro-woro jam 4:45 mungkin bisa. Tapi kalau emang sudah nyaman di jam 5 nggak apa-apa sih jamaah biar tetap programnya. Tapi ini nanti tidak lama balik lagi kok. Kalau yang awal ini 1 bulan itu balik lagi nanti. Oh gitu ya. Oke, cukup ini dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang kita kaji bersama ini menjadi ilmu manfaat, menggugah hati kita, mampu melaksanakan apa yang kita tadabburi bersama. Tidak hanya membaca, tetapi juga bertadabbur. Dan tujuan dari tadabbur Al-Quran ini memang untuk terwujudkan dalam segi aplikasi dan pengawalannya di masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan nang Bandung Ibu? Minggu malam balik. Di luar kota Pak Mas Yuri. Tadi di sini kan agak siang. Bandung niku. Tadi Turangga ya. Turangga. Tadi kan ada siang, di sini agak siang kan 20 menit lebih lambat. Makanya tadi gabung jam berapa tadi sudah mulai pengajiannya. Enggak. Terima kasih. Ustaz. Saya off dulu. Terima kasih banyak. Mau pergi kalau nanti sih selesai. Ada Pak, ada petugasnya Pak Wahyudin Ijen. Diprekno Pak Koko. Ikan saya hubungi nggak bisa semua, yang biasa-biasa bisa, nggak bisa semua. Pak Wahyudin tok yang bisa. Akhirnya kita taropel dewa majuri dewi. Iya. Minggu depan insya Allah kembali ke posisi semula. Tadi malam kan ada peringatan dari santri itu loh Pak, banyak yang ikuti di situ, di perjalanan. Ada yang rapat di Batu, ada yang rapat keuangan gitu-gitu. Jadi aduh, Pak Wahyudin tok yang bisa. Wis. Nggih, matur nuwun di close Mas. Waalaikumsalam. Baik, Pak.